warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala afdhalil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin marhaban. Panjatkan rasa tasyukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Siang hari yang berbahagia ini Allah masih berkenan memberikan kesadaran, memberikan kekuatan untuk tetap untuk istiqomah di dalam ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, beberapa waktu yang lalu kita sudah jelaskan nasihat Luqman Al-Hakim kepada putra-putranya yang diabadikan dalam Al-Quran. Nasihat pertama yang ia sampaikan adalah mengajak, mendorong putranya untuk teguh di dalam akidah tauhid serta menjauhkan dirinya dari praktek syirik, karena syirik adalah dosa besar. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Itu sebagaimana terdapat di dalam Quran surat Luqman ayat 13. Mengajak anaknya untuk teguh di dalam akidah tauhid, karena itu memang lapisan yang paling awal dari beragama, dan disitulah terdapat kunci keselamatan ukhrawi atau sumber keselamatan ukhrawi. Sebaik apapun seseorang dalam kehidupan dunia ini, kalau kemudian ia meninggal dunia dalam keadaan tidak membawa akidah tauhid, maka ia tidak bisa memperoleh keselamatan ukhrawi. Bahwa ia akan memperoleh kebaikan-kebaikan dalam kehidupan dunia, ya tentu saja. Karena setiap kebaikan pasti dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Tapi untuk memperoleh keselamatan ukhrawi harus memiliki akidah tauhid. Dalam satu ayat dikatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak ampuni dosa yang disebabkan oleh syirik dan ampuni dosa yang disebabkan oleh yang lainnya. Jadi berbahagialah orang yang masih berpegang teguh dengan akidah tauhid. Hadirin para jamaah rahimakumullah, berikutnya adalah konsekuensi dari akidah tauhid. Luqman Al-Hakim melanjutkan nasihatnya, ya bunayya innaha
in takum mithqala habatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Ya bunayya, duhai putraku, innaha, sesungguhnya maksiat atau dosa, intaku mithqala habbatin min khardalin, sekiranya ia sebesar biji sawi atau biji kemangi, fatakum fi sakhratin, kemudian ditaruh di atas batu besar, au fis sama, yaitu dilempar ke angkasa, au fil ardi, atau ditaruh di tanah, ya'ti biha Allah tetap menghadirkannya. Perumpamaan tadi menunjukkan sekecil apapun perbuatan dosa manusia itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sebaliknya, sekecil apapun kebaikan manusia, ia akan memperoleh manfaatnya di sisi Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan pekerjaan baik sebesar biji sawi, maka ia akan melihat hasilnya. Barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat atau perbuatan buruk sebesar biji sawi, dia juga akan melihat akibatnya. Hadirin para jamaah rahimakumullah, dari ayat tadi kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa konsekuensi dari tauhidillah, konsekuensi dari mentauhidkan Allah adalah kesadaran rohani, bahwa kita senantiasa dalam pantauan Allah, bahwa kita senantiasa dalam pengawasan Allah. Sebagaimana firman-Nya, inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu maha meneropong. Tidak sekedar maha melihat, lebih tajam dari itu, maha meneropong. Kesadaran ini kemudian melahirkan satu akhlak terpuji yang namanya muraqabah. Apa muraqabah? Muraqabah adalah kesadaran rohani di mana seseorang merasa senantiasa dalam pantauan Allah, merasa senantiasa dalam pengawasan Allah. Bahkan merasa tidak pernah aman dari azab Allah. Itu konsekuensi dari tauhid tadi. Nasihat berikutnya, Luqman Al-Hakim mengatakan, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak, inna dzalika min azmil umur. Ya bunayya, duhai putraku, aqimis sholat, tegakkanlah sholat. Hadirin, semua ayat dalam Quran yang perintahkan orang sholat itu menggunakan redaksi aqimis sholat, yang secara harfiah memiliki makna tegakkanlah sholat. Tidak menggunakan redaksi yang berbunyi if'alis sholat, yang secara harfiah bermakna laksanakan sholat.
Ternyata ada beda antara menegakkan sholat, aqimus sholat, atau melaksanakan sholat, if'al as-sholat. Atau dalam abstrak nonnya antara iqamatus sholat dengan fi'lus sholat itu dua hal yang berbeda. Kalau iqamatus sholat adalah menegakkan sholat, kalau fi'lus sholat adalah mengerjakan sholat, dua hal yang berbeda. Kalau memang tujuan sholat kita itu hanyalah menggugurkan kewajiban, bisa saja fi'lus sholat itu, karena di situ tanpa ada perintah untuk memperhatikan waktunya, memperhatikan kekhusyuannya, memperhatikan adab atau sopan santunnya. Nah, apa hikmah digunakannya kata-kata aqimis sholat untuk perintah melaksanakan sholat, tidak menggunakan kata-kata if'al as-sholat, kerjakan sholat? Ini yang oleh para ulama ahli bahasa Arab dijelaskan secara menarik ya, karena memang di antara keduanya ada perbedaan. Kalau if'alis sholat itu ya asal mengerjakan saja, tapi kalau aqimis sholat di dalamnya ada tiga hal yang harus dijaga. Di dalamnya ada salah satu muhafadzat atau salatu muhafadzat, ada tiga hal yang harus dijaga. Pertama adalah muhafadzatu awqatiha, kedua adalah muhafadzatu bi khusyu'iha, dan yang ketiga adalah muhafadzatu bi adabiha. Digunakannya diksi atau pilihan kata aqimis sholat itu ternyata ada maksudnya, yang secara harfiah tegakkan sholat, tidak menggunakan redaksi i'mal as-sholat atau if'al as-sholat. Ternyata ya tadi kalau digunakan redaksinya adalah aqimis sholat, di dalamnya mengandung tiga macam penjagaan. Ada muhafadzatu li awqatiha, ada muhafadzatun bi khusyu'iha, juga ada muhafadzatun bi adabiha. Itu yang membedakan antara aqimis sholat dengan if'alis sholat. Karena semua redaksi perintah sholat itu menggunakan kata-kata aqim tadi, maka kita memiliki kewajiban untuk menjaga tiga hal tadi. Menjaga waktunya, menjaga kekhusyuannya, dan menjaga adab atau sopan santunnya. Hadirin para jamaah rahimakumullah, dalam pelajaran fikih itu kan waktu sholat itu didasarkan pada tanda-tanda alam pada zaman dulu, sebelum dikonversi kepada satuan waktu. Semuanya tanda-tanda alam. Subuh, fajar sotik, zuhur, bayang-bayang benda, asar, bayang-bayang benda, maghrib, langit. Kalau piringan bagian atasnya ikut tenggelam, adzan maghrib. Isya, hilangnya mega merah di kaki langit sisi barat, atau di langit sisi barat. Kalau mega merah sudah hilang, adzan isya.
Tapi kan sejalan sesuai dengan berjalannya waktu, ilmu pengetahuan berkembang, maka waktu sholat yang menggunakan tanda-tanda alam itu dikonversi ke dalam satuan waktu. Wis subuh waktu mulai sampai menit wit rokok, sampai persani sisi timur. Oh, sudah fajar sotik, azan. Kalau dulu begitu. Di kampung saya itu ada musola yang unik menurut saya waktu itu ya. Karena musola itu terbuat dari kayu jati tebal-tebal gitu, jadi ada tangganya, ada panggungnya. Nah kemudian di samping musola itu ada menara juga dari kayu jati. Itu dipakai melihat waktu subuh itu, menek menara itu untuk melihat wis wayai subuh apa belum. Terus ada corong terbuat dari tembaga, itu untuk azan. Ya belum masuk, listrik belum masuk waktu itu. Jadi kalau azan itu ya pakai corong itu ya. Supaya yang jauh-jauh tahu waktu masuk, waktu sholat sudah masuk, pentongan. Dong 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 dong. Pentongan cikaklung jidor dikena daur daur. Itu dulu memang memiliki fungsi yang sangat vital untuk mengingatkan orang waktu sholat sudah datang. Sekarang sudah ada 10 menit sebelum Jumatan sudah di setel ngaji, 10 menit sebelum adzan zuhur sudah di setel ngaji, tahu semua. Nanti lah kebetulan bapak saya itu adalah penabuh jidor, bagian nabuh jidor bapak saya. Jadi bapak saya itu termasuk penerbang gitu. Karena sering terbangan sampai tangannya ngapal gitu. Penerbang handal namanya. Kalau kerjanya sih angkatan laut, ya maksudnya angkat-angkat barang di laut, nelayan maksudnya. Sehingga waktu sholat itu dijelaskan oleh ulama fikih ada dua. Ada waktu ideal, namanya waktu ikhtiar. Ada waktu jawaz, waktu bolehnya. Waktu isya misalnya begitu mega merah hilang, langsung ada isya, kerjakan sholat. As-sholatu ala waktiha, kerjakanlah sholat, maksudnya di awal waktunya, itu utama. Walaupun jenengan bisa saja mengerjakannya tengah malam, bisa saja mengerjakannya menjelang subuh karena waktunya panjang. Cuma as-sholatu ala waktiha, seutama-utama sholat itu dikerjakan di awal waktu. Jenengan malam-malam kok delok aneh aras-arasan ngeleset dilut loh, ada bablas ngene. Apalagi waktu asar, jangan yang nyapu-nyapu, dandan-dandan ini ada saja yang dikerjakan. Dan terasa nggak mau jam 5 kau sehingga salah satu unsur yang ada di dalam aqimis sholat itu adalah menjaga waktu sholat, dijaga di awal waktunya. Yang sholat itu kan gerakan-gerakannya sederhana, berdiri, rukuk, sujud, duduk, berdiri, rukuk, sujud, duduk, itu aja gerakannya. Nggak ada salto, nggak ada posram. Walaupun gerakan-gerakannya sederhana, itu dikatakan berat dalam Quran. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya sholat itu berat kecuali atas orang-orang yang hatinya itu khusyuk. Makanya orang yang kuat lari 10 kilo belum tentu kuat sholat, walaupun lebih berat lari sebenarnya. Orang yang ikut gerak jalan Mojokerto Surabaya 70 kilo lebih, ya belum tentu
kemudian kuat sholat itu belum tentu. Orang yang rumahnya dekat dengan masjid jarak 50 meter, tidak ada jaminan dia rajin 5 waktu di masjid itu. Malah yang rumahnya jarak 1 kilo itu yang rajin datang ke sini. Itu yang Quran mengatakan wa inna lakabiratun. Sholat yang gerakannya sederhana itu berat. Illa al khasyin, kecuali atas orang-orang yang dia khusyuk, dia ringan. Yang kedua yang ada di dalam aqimus shalah itu adalah muhafadzatu bi khusyu'iha. Muhafadzatun bi khusyu'iha, menjaga kekhusyuannya. Khusyuk itu urusan hati. Khusyuk itu ada kesadaran rohani bahwa saat kita beribadat kepada Allah ibaratnya bersimpuh di haribaannya, sehingga bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat itu harus kita hayati. Itu adalah materi dialog antara kita sebagai hamba dengan Allah sebagai Rabbul Alamin. Ya memang tidak mudah, apalagi khusyuk mulai A sampai Z, mulai takbiratul ihram sampai salam, minal bidaya ilan nihaya, mulai permulaan sampai penutupan, tidak mudah. Ya mungkin para nabi, para wali gitu ya, orang-orang tertentu, tapi kalau kita ini rasanya tidak bisa. Namun demikian jangan sampai di dalam sholat kita itu tidak ada jeda khusyuk sedikit pun, jangan sampai. Dari 4 rakaat sholat zuhur setidaknya sujud khusyuk, setidaknya pas rukuk khusyuk, setidaknya pas tasyahud khusyuk. Ketika kita tidak bisa khusyuk mulai takbiratul ihram sampai salam, harus ada khusyuknya dikit-dikit. Dan itu memang harus diikhtiarkan, dilatih, diriyadhoi. Nah, katanya ada tarawih 23 rakaat selesai 7 menit. Karepe ku ya apa? Katanya yang belakang itu sholat apa push up. Yang ketiga, muhafadzatun li adatiha, menjaga adab atau tata keramanya. Ada tata keramanya sholat itu. Mandi sebelum berangkat, pakai parfum sebelum berangkat, pakai pakaian yang sebaik-baiknya. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Hei bani Adam, kenakan pakaian indahmu ketika berangkat ke masjid. Jangan sarungnya yang bagus-bagus, yang mahal-mahal ditumpuk di lemari, tidak pernah dikeluarkan. Yang dipakai ke masjid yang ngelinting-ngelinting, itu disimpan untuk apa? Nah kalau orangnya meninggal terus paling ya dituntung apa cowoknya. Lah punggung tidak dituntung, ya dipakai aja yang bagus-bagus. Ya sama seperti ibu kita dulu itu. Orang dulu itu kan apa, bupet barang ditaruh ruang tamu. Ya tidak tahu siapa yang ngajak di ruang tamu ada bupet, di sini gelas, toples. Itu kan seharusnya di dapur. Tapi orang tua kita dulu itu ditaruh di ruang tamu. Diisi gelas yang apa namanya bagus-bagus seperti piala itu. Ya gelas tapi tidak pernah dipakai. Hari raya dikeluarkan hanya disepeti, dimasukkan lagi. Ya. Kalau ada tamu itu dikasih gelas yang ada capnya apa produk kopi, ada hadiah tuku sabun, hadiah tuku sampo, itu yang dipakai nyuguhi tamu. Gelasnya yang bagus-bagus itu disimpan dalam lemari.
Dan terus beli gelas itu untuk apa? Nah, itu kadang-kadang jadi lucu itu ya. Nah, dalam sholat juga begitu, ada adab, ada tata krama. Sehingga Nabi mengatakan jangan masuk masjid orang yang habis makan makanan yang tajam baunya, makan bawang, makan peti, ya kecuali dinetralisir lebih dulu. Makanya alat yang sebenarnya paling ampuh untuk menetralisir bau ya kayu siwak itu, kayu arok yang secara tradisional digosok-gosokkan itu ampuh. Makanya dulu kalau bapak-bapak kita siwak itu kan begitu habis siwak langsung dimasukkan ke dalam sapu. Kenapa? Oh, kalau ditaruh bawa kote di rokok coba. Ini saya pernah cerita ini buat jenengan ini. Oh ya kamu ya, bapak saya itu meninggal saat usianya 103. Ya san itu wopol pokoknya. Sakit apa ya? Sakit tua saja. Bilang saya ini ya, sepanjang hidup itu tidak pernah merasakan dua penyakit yang itu sering dirasakan orang. Satu penyakit sekitar mulut, lorong, untu, sariawan, radang tenggorokan, kan bagi masyarakat umum itu kan populer namanya sariawan. Yang kedua pusing, tidak pernah pusing. Ya kalau penyakit lainnya pernah ya. Operasi hernia 2 kali, operasi prostat juga pernah. Terus saya tanya, nah, nopo nih Pak rahasianya? Saya waktu bocah dulu diijazahi kiai saya 2. Pertama, jangan melepaskan siwak kalau mau sholat, kayu siwak itu dipakai terus sampai tua. Ketika giginya habis, ya hanya dimut saja siwak itu, dimut. Lalu nggak ada giginya, gimana saja siwak itu dimut. Yang kedua, kalau makan buah pepaya itu sekalian bijinya. Nah, karena itu jasa kiai ya sudah tak pokoknya karena yang ngomong kiai ya dijalankan dengan sebaik-baiknya. Anda mau tanya isinya kayu siwak itu apa, khasiatnya biji pepaya itu apa ya tidak pernah tanya. Santri tradisional kan ya itu sampai akhir hayat dijalankan. Ya wallahu alam apakah itu ternyata mengandung apa namanya khasiat yang bermanfaat bagi kesehatan atau tidak. Nah, tapi yang jelas bahwa kayu siwak itu memiliki kemampuan itu ya, menetralisir bau yang ada di mulut kita setelah seseorang makan makanan yang sifatnya bau tajam. Ya sekarang kan sudah diganti dengan pasta gigi ya dan lain sebagainya. Nah, berikutnya wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asaba inna dzalika min azmil umur. Wa'mur bil ma'rufi, perintahkanlah kebaikan, wanha 'anil munkari, cegahlah kemungkaran. Wasbir 'ala ma asaba, bersabarlah atas sesuatu yang menimpamu. Inna dzalika, sesungguhnya yang demikian itu menegakkan sholat, al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar min azmil umur, di antara hal-hal yang harus dipegang teguh. Itu nasihat kedua atau ketiga Luqman Al-Hakim kepada putranya. Hadirin
Orang sering bilang ya, kalau amar ma'ruf itu bahasa akunya gitu, bahasa Arabnya al-amr bil ma'ruf. Amar ma'ruf itu lebih gampang Pak daripada nahi munkar. Karena amar ma'ruf tidak beresiko. Paling ngajak orang sholat, mendorong orang infak sedekah, mengajak orang untuk ngaji akhlakul karimah. Cocok ya silakan dipakai, nggak cocok ya nggak apa-apa. Tapi yang nahi munkar itu berat. Ngobrak orang main judi, ngobrak orang minum khamr, ngobrak orang sabung ayam. Nah, kalau orangnya nggak terima kan bisa berkelahi. Nah itu contohnya terlalu sederhana. Nah, faktanya dalam Quran, urut-urutannya pasti lebih dulu al-amr bil ma'ruf, baru an-nahy 'anil munkar. Semuanya begitu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi. Apa tadi? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ta'muruna bil ma'ruf baru tanhauna 'anil munkar, untuk menunjukkan tingkat kesulitan al-amr bil ma'ruf itu lebih tinggi daripada nahi munkar. Nah, kalau ada guru saya namanya Profesor Nurholis Majid itu cerita begini, almarhum ya Allah yarham. Dia cerita waktu itu katanya tahun 65, sebelum September itu masih ganas-ganasnya Partai Komunis Indonesia. Yang saya tidak menangi, saya lahir tahun 67. Berarti umur saya sekarang sekitar 58. Ya sudah tua, belum terlalu tua. Tapi orang usia berapa itu tidak penting. Yang penting itu sisanya berapa. Walaupun masih muda, kalau sisanya tinggal sedikit ya Pak, lebih baik tua tapi sisanya masih banyak. Dia cerita waktu itu hari Jumat. Nah di alun-alun depan Masjid Jamek Palembang itu ada lapak-lapak judi milik kader-kader PKI. Khotibnya bilang, hadirin para jamaah rahimakumullah, selesai Jumatan jangan pulang, pergi itu ke alun-alun, hancurkan, bakar lapak-lapak judi PKI. Betul, selesai Jumatan orang itu tidak pulang, datang ke alun-alun, lapak-lapak judi PKI itu dihancurkan dan dibakar habis. Itu namanya amar ma'ruf apa nahi munkar? Nahi munkar gampang lah, nahi munkar. Coba khotibnya bilang, Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita ini banyak yang tidak mampu meneruskan kuliah ke perguruan tinggi. Mari kita bikin perguruan tinggi yang berkualitas tapi gratis. Wah, rong tahun tidak selesai mikirnya, belum bangun ya, rong tahun tidak selesai mikirnya. Padahal itu adalah al-amr bil ma'ruf, meningkatkan kecerdasan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kesehatan masyarakat, menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kebodohan. Itu semuanya al-amr bil ma'ruf, yang tentu saja memerlukan kerja bareng semua unsur pembentuk masyarakat di bawah payung negara. Tapi wasbir ala ma asobak, sebagaimana para nabi itu mendapatkan rintangan dalam dakwahnya, maka
kader-kader agama yang meneruskan misi para nabi, tentu juga akan mendapatkan rintangan-rintangan dalam dakwanya, tapi tidak sekeras rintangan yang dihadapi para nabi. Sehingga dalam hal ini untuk menegakkan sholat, untuk al-amar bil ma'ruf, untuk an-nahyu 'anil munkar, perlu kesabaran yang ekstra. Kalau kita tidak sabar, tidak jalan. Sehingga para ulama membagi kesabaran itu menjadi 3 macam bagian. Ada as-sabru 'ala ta'ah, as-sabru 'anil ma'siyah, dan as-sabru minal musibah. Sabar di dalam menjalankan ketaatan. Oh, banyak godaannya menjalankan ketaatan. Itu macam-macam. Kita mau sholat kan kadang-kadang ada saja godaannya. Kita mau puasa ada saja godaannya. Kita mau zakat ada saja godaannya. Kita mau infak, zakat, sedekah ada saja godaannya. Harus sabar. Sabar itu ya konsisten, istiqomah di dalam memegangi nilai-nilai yang kita perjuangkan. Kemudian as-sabru 'anil ma'siyah, sabar di dalam menghindari kemaksiatan. Harus sabar. Kalau tidak sabar ya kantut lagi. Dan sabar ketika menghadapi ujian-ujian. Baiklah hadirin, saya kira itu yang bisa kita sampaikan pada siang hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan akan datang. Qul qouli hadza nasrun minallahi wa fathun qarib, basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi